Kali ini aku berangkat dari Desa Baros di kaki Gunung Sangar. Tujuannya Puncak Sangar untuk ya katakanlah masak-masak, pasang tab, kemudian menikmati suasana malam di atas. Kemudian besok pagi itu insya Allah jalan ke Puncak Mega melewati Punggung Naga. Bagiku Punggung Naga tersebut ya lumayan cantik kalau dibuat video dari udara. Nah, walaupun di tepi kiri kanannya ada jurang, tapi jurang landai, tapi tetap jurangnya. Jadi ya harus hati-hati. Dan jalannya juga cukup nanjak. Bagaimana keadaan hari ini, sore ini? Insya Allah aku akan kejar malam nanti maghrib nyampe di Puncak Sangar. Jadi kita bisa pasang tab dalam waktu yang masih terang. Tapi kalau telat sih nggak apa-apa. Kita masih punya senter kok. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini aku berada di daerah Patrol Anjasari menuju ke Gunung Sangar. Jadi dari sini biasa dari Banjaran ke sini itu nanti ada pangkalan angkotnya. Dari pangkalan angkot kita bisa naik ojek. Tapi berhubung atas kebaikan bapak ini dan bapak dari base camp, nanti antarin naik ojek langsung ke base campnya. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, saat ini kita berada di depan Masjid Al-Ikhlas, tepat di depannya base camp untuk Gunung Sangar. Nah, di warung ini serba murah-meriah loh. Nasi dengan telur aja cuma 7.000. Dan kita bicara dengan bapak dari base camp. Bapak siapa tadi namanya? Pak Yadi. Pak Yadi. Oke. Bisa juga mengantar naik dan turun lewat ojek. Dan di sini juga kalau kita mau naik untuk melakukan registrasi. Jadi intinya dari Banjaran ke Baros itu naik angkot. Dari Baros ke sininya bisa naik ojek. Nanti kita diantarkan sampai ke sini itu, sampai ke depan masjid. Dan juga registrasi di depan masjidnya. Tempat parkir untuk motor dan tempat parkir untuk mobil juga ada di sini. Saat ini sekitar pukul 2 dan pemandangan di atas gunung, di atas bukit berkabut ya. Saat yang tepat lah untuk naik gunung. Nggak begitu panas karena Gunung Sangar ini termasuk ya, tempat yang terbuka sih. Jadi sedikit pepohonan dan juga kabut dikit ataupun overcast cukup menolong untuk lebih dingin ataupun nggak begitu panas. Kemudian bagi kalian-kalian yang mau melakukan shopping, memenuhi kebutuhan, di sini dijual banyak beragam makanan walaupun snack untuk bekal kalian ke atas. Semua cukup murah meriah. Nah, ini juga ada tahu, tempe, semua bisa di sayuran bisa ditolong sama ibunya untuk dimasakin untuk kalian-kalian yang kelaparan. Baik pas mau naik kelaparannya ataupun setelah turun kelaparannya. Ini aku bicara dengan Mas siapa tadi? Mas Ari. Mas Ari. Nah, beliau menyediakan segala macam perlengkapan untuk naik gunung, tenda, sleeping bag, ya matras juga ada. Nah, tukang pijat juga ada, tukang pijat kalau capek. Ada itu Mas Yadi. Mas, oh gampang. Semuanya tersedia sini, teman-teman. Oh ya plus juga. Mantap. Maksudnya plus pijit. Oh plus pijit ya. Antar juga kalau misalkan mau diantar. Gayat berasa di sini. Oke. Sayang dari Aceh nggak bawa kopi gayo nih. Ada di Lembang di rumah ada. Ada kopi gayo. Oh. Kita di sini ada kopi sangar sih. Oke. Di sini ada juga kebun kopi. Banyak. Nanti di jalur ya. Oke. Semua kebun kopi. Banyak luak dong.
Oh, kebetulan luaknya habis di orang oh, oke. buru. Diburu. Nah, kan sini banyak orang berburu sih. Jadi luwak diburu untuk apa? Untuk dipiara atau untuk dimakan? Makan juga. Oh. Long sini gitu. Tapi kita juga enggak gitu mah. Tapi zaman-zaman dulu katanya juga banyak bagong sini ya. Sekarang banyak. Sekarang banyak. Masih banyak. Oh, oke. Gitu. Kalau luwak udah hampir punah. Banyak diburu. Sayang itu juga. Justru yang mesti dipunahkan nggak punah, yang mesti dipiara jadi punah gitu ya. Punah, gitu. Dulu waktu tahun 2013 luwak masih ada. Oke. Masih ada, kita masih kalau panen kopi itu di bawah udah ada. Oke. Secara dia sendirilah yang nyari makannya, nggak dipelihara gitu. Ya. Gitu. Nah sekarang mah udah hampir punah. Ada sih, ada cuman Apa sih rasanya luwak? Kayak ayam. Apanya? Rasanya apa sih? Nggak tahu. Saya Enggak. belum pernah. Semuanya kan banyak bilang, oh, taste like chicken, rasa ayam katanya semua. Yang Kata yang udah pernah. Ya. Belum pernah. enggak semua disamaratakan. Yang buaya rasa taste like chicken, rasa ayam, buaya segala macam hal yang kucing pun kita rasa ayam. Kucing gila, marah makan kucing. Nah ini satu pertanyaan Pak. Ini dinamakan Gunung Sanggar kenapa? Karena Sanggar tempatnya, Sanggar dakinya, atau Sanggar mistisnya? Kalau kita dulu yang namanya kan orang tua, Sanggar itu dari moyangnya orang sini. Oke. Sementara yang kesini-sini kurang tahu itu Sanggar apa artinya itu Sanggar itu. Dari sananya udah namanya Sanggar itu. Jadi memang dari dulu namanya Sanggar udah. Sanggar dari moyang dulu itu. Oke. Kita di sini juga udah tahu di Gunung Sanggar. Terus buka pendakian Gunung Sanggar, ya kita diambil positifnya aja lah. Ya. Treknya yang Sanggar, view-nya Sanggar juga. Nah itu aja lah. Enak kan ya, view-nya Sanggar, treknya Sanggar. Gitu. Nah orangnya? Orangnya enggak. Orangnya. Lama-lama toh? Enggak apa ramah-ramah sini. Dijamin orangnya enggak namanya Gunung Sanggar enggak disamakan orangnya. Pengelolanya. Tapi enggak semua orang bisa disebut Sanggar, semua enggak. Ya. Tapi orang lokal ini alhamdulillah baik-baik aja. Memang seperti itu kan mestinya. Jadi orang banyak yang datang gitu. Ramah-tamah. Ya. Saling bersilaturahim. Ya, silaturahmi banyak. Malah kemarin yang silaturahmi baru pulang dari Bali, Ya. dari Surabaya, Ya. yang satu dari Swiss. Oh, oke. Itu kemarin baru beres ini. Jadi pada umumnya orang mengetahui tentang Sanggar dari mana gitu loh. Sangat. Saya ya terus terang kan Gunung Sanggar ini baru aja terbuka ya. Baru 2 tahun mau ketemu ketiga ini. Iya, jadi pada umumnya mereka tuh tahu dari mana? Dari mulut ke mulut atau dipromosikan? Anak saya dulu, anak saya kan dia kebetulan kuliahnya di kehutanan. Yap. Tuh penelitiannya dia dikasih ke arah sini. Oke. Dia bilang ke saya di sini sebagai KTH, Ketua Tani Hutan di sini. Ya. Kebetulan dipegang ini petak 3 yang dinaungi dari LMDH sebagai KTH-nya. Ya. Nah, saya sendiri. Ya anak saya bikin, Pak, hanya udah ini mau dibikin jalur pendakian. Anak saya kan sering mendaki lah, udah dari pulang cari Sumbing terus ke Bromo, dia tuh dari Bromo. Nah dia pengen dilihat-lihat, dia pakai ya insting dia ini kayak Rinjaninya atau Merbabunya Oke. Jawa Barat. Oke. Nah bisa begitulah. Anak saya yang itu yang bukanya pertama, kita bantu dari pihak terkait sebagai kelompok tani hutan di sini, LMDH, Perhutani, sekaligus ya kita disambungin. Ini sebenarnya baru rintisan. Ya. Sebenarnya mau launchingnya nanti 17 Agustus. Oh, tahun ini. Tahun ini. Oke. Itu baru launching. Tuh itu dikategorikan kita bisa untuk legalnya apa dirintis lagi, kembali lagi gitu. Oke. Ke berhubungan sekarang kan Perhutani udah banyak aturan lagi, ada aturan baru, skema baru dari pihak pemerintah.
saya kurang begitu paham gejolak-gejolak di atas. Perusahaannya apa bisa memegang ini juga, apa dipegang aplikasi lain kementerian. Oke. Kebetulan kita di posisi sekarang ke HDPK ini. Nah, kalau menurut Bapak lebih bagus dipegang siapa? Saya rasa dipegang ke semua juga bagus kalau yang mengelolanya bagus. Oke. Ya, integritas dia bagus. Ya. Kalau dipegang sana ini nggak bagus ya sama aja lah, itu beri ganti-ganti ya. Kita pengen secara utuh lah, nggak ada kebetulan itu keseimbangan lah dari pemerintah, dari orang lokal gitu. Sekarang kayaknya gejolaknya semrawut. Tahun ini semrawut aneh. Kita juga dengar dari orang Bandung Timur, Subang, sama kendalanya gitu. Mudah-mudahan lah ada nanti pemerintah, instansi yang terkait macamnya perhutani, apa yang lain-lainnya untuk mengelola hutan ini dengan baik ya. Kita sebagai masyarakat, petani atau penggarap bisa ikut dengan aturan yang bagus. Jangan mengecewakan petani lah. Jadi semua pihak bahagia gitu ya? Ya, gitu. Yang dibicarakan gitu, kan orang Sunda bilang, leuweung nah hejo, masyarakatnya juga ngejo. Ya betul. Nah, betul. gitu kan, banyak gitu ya. Nah teman-teman, tadi dari base camp, warung base camp, kita menuju ke bawah lagi. Dan ketika kita menemukan kaca tembung seperti ini dan juga ada tanda sumping sangar, itu jalan ke kanan, jalan spal, tapi kita jalannya ke sebelah kiri. Saat ini menurut jam aku, semoga benar, kita di ketinggian 1299 loh. Apa kita mesti cek lagi? Kita melewatin kebun-kebun penduduk ya. Apa kabar Dek? Nah, setelah menjumpai ini tape flora atau tape yang berkilau, ada tanda lagi sangar, itu belok ke kanan. Kita lanjut terus melewati kebun-kebun lokal dan akan melampaui ini kebun jagung. Terdengar di kejauhan suara gemuruh, tapi aku belum merasa perlu memakai jas hujan. Lanjut terus. Ya. Spring onion, pohon-pohon pisang, pohon jagung. Pak. Teh. Enggak. Banyak pohon cabai juga di sini ya. Kita temui lagi Floromaka, yaitu apa namanya bahasa Indonesia ya, tape yang berkilau cahaya. Kita sebentar lagi memasuki hutan pinus.
Dan di kejauhan, kalau nggak salah itulah pintu rimba. Ya nggak begitu rimba sih, tapi ya itulah namanya, pintu gerbang memasukin daerah Gunung Sanggar ini. Dan seperti biasa, kita mengikuti Floromaka ini yang berwarna hijau, yang menandain jalan ke puncaknya. Kita memasuki hutan pinus saat ini, dan hampir di mana-mana ya, semua ditandain dengan plakat-plakat petunjuk jalan. Ini bekas orang terpleset nih kayaknya. Wow, akhirnya terpleset juga dah, karena menahan keseimbangan tangan dan satu tangan lagi memegang kamera, dan juga botol minuman sempat jatuh keluar dari tempatnya ini.